Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Widyan Hadibi, NPM 525031147. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas besar saya, yaitu sistem pengelolaan manajemen barang outdoor. Itu di kasusnya itu Lavendura Outdoor. Jadi Lavendura Outdoor ini merupakan usaha yang bergerak di bidang penyewaan perlengkapan outdoor seperti tenda, sleeping bag, carrier, kompor portable, matras, dan berbagai perlengkapan camping lainnya. Tujuan pembuatan sistem ini adalah membantu proses pengelolaan data penyewaan agar lebih terstruktur, mudah dikelola, dan mengurangi kesalahan pencatatan. Lalu dari UNF tahap pertama dalam melakukan analisis terhadap datanya itu eh, yaitu UNF. Jadi kita dari toko outdoornya itu dikasih file. Filenya itu berupa UNF. Nah, itu berisi tanggal transaksi, nama barang, jumlah lama sewa, harga, subtotal, dan total pembayaran, lalu ada jaminan. Pada bentuk ini masih terdapat banyak pengulangan data, sehingga belum efisien. Lalu kita akan ubah ke satu NF, melakukan normalisasi pada satu NF. Nah, tahap ini setiap atribut itu dibuat bersifat atomik. Artinya setiap kolom hanya berisi satu nilai dan tidak ada kelompok data yang berulang. Data transaksi juga diberikan identitas sehingga setiap baris dapat dibedakan. Lalu berikutnya itu ada dua NF. Di dua NF ini kita mendapatkan 4 tabel. Nah, di sini mulai memisahkan data berdasarkan ketergantungannya, sehingga terbentuk beberapa tabel, yaitu ada tabel penyewa, tabel barang, tabel transaksi, tabel detail transaksi. Pemisahan ini dilakukan agar data penyewa tidak berulang pada setiap transaksi dan data. Barang juga tidak perlu ditulis berulang kali. Kemudian saya akan melanjutkan ke 3NF. Tahap ini menghilangkan ketergantungan transitif, sehingga database menjadi lebih rapi. Lain 4 tabel sebelumnya, saya menambahkan tabel jaminan, pembayaran, dan pengembalian. Eh, dengan demikian, seluruh informasi disimpan pada tabel yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Lalu, tahap terakhir itu ada BCNF. Nah, BCNF, setiap tabel itu sudah memiliki pemarker yang tepat, dan setiap atribut bergantung sepenuhnya pada key tersebut. Hasil akhir terdiri dari 7 tabel yang saling berelasi, sehingga redundansi data dapat diminimalkan. 7 tabel itu ada tabel penyewa, tabel barang, tabel jaminan, tabel transaksi, tabel detail transaksi, tabel pembayaran, lalu ada tabel pengembalian. Lalu ada perancangan konseptual, yaitu IRD. Nah, setelah normalisasi selesai, saya membuat Entity Relationship Diagram atau yang biasa disebut IRD. IRD ini menggambarkan hubungan antar entitas dalam database. Terdapat 7 entitas utama, yaitu ada penyewa, barang, jaminan, transaksi, detail transaksi, pembayaran, pengembalian. Hubungan antar entitas adalah sebagai berikut. Itu penyewa
dapat melakukan banyak transaksi, hingga relasinya one to many. Jadi satu transaksi memiliki banyak detail transaksi, karena dalam satu transaksi, pelanggan dapat menyewa lebih dari satu barang. Barang juga dapat muncul pada banyak transaksi, sehingga hubungan antara transaksi dan barang direalisasikan melalui tabel detail transaksi. Selain itu, setiap transaksi memiliki satu data pembayaran dan satu data pembalian. Diagram ERD pada laporan memperlihatkan atribut dan kunci utamanya. Lalu ada perancangan fisik. Perancangan perancangan fisik. Nah, pada tahap ini seluruh entitas diubah menjadi tabel di dalam DB Designer. Nah, setiap tabel itu memiliki primer key sebagai identitas unik dan foreign key untuk menghubungkan tabel yang berelasi. Rancangan fisik ini yang nantinya digunakan sebagai dasar implementasi database, sehingga struktur tabel di DB Designer sesuai dengan hasil ERD. Diagram model fisik pada tugas saya menunjukkan hubungan antar tabel beserta kunci-kuncinya. Lalu ada implementasi database dan input data. Jadi, jadi saya membuat database dengan nama Lavendura Outdoor menggunakan perintah create database, kemudian memilih database menggunakan use. Selanjutnya saya membuat 7 tabel menggunakan perintah create table, yaitu ada tabel penyewa, tabel barang, tabel jaminan, tabel transaksi, tabel detail transaksi, tabel pembayaran, lalu ada tabel pengembalian. Setiap tabel ini dilengkapi dengan primer key dan foreign key sesuai hasil perancangan. Setelah struktur tabel selesai, saya memasukkan data menggunakan perintah insert into. Data yang dimasukkan meliputi data penyewa, data barang, data transaksi, detail transaksi pembayaran, dan pengembalian. Sehingga database siap digunakan untuk proses penyewaan. Lalu ada view dinormalisasi. Eh, View ini dibuat untuk menampilkan data dalam bentuk seperti data asli atau denormalisasi. View tersebut menggabungkan 7 tabel menggunakan inner join, sehingga pengguna dapat melihat informasi penyewa barang transaksi, pembayaran, dan pengembalian dalam satu tampilan tanpa harus melakukan query join secara manual. Setiap kali membutuhkan laporan, definisi dan tetap pemanggilan view terdapat pada bagian akhir implementasi database di laporan. Jadi di sini akan terlihat keseluruhannya jika kita run. Langsung sekaligus. Lalu ada storage prosedur dan function. Dimulai dari storage prosedur. Storage prosedur digunakan untuk menampilkan detail transaksi berdasarkan ID transaksi. Dengan memasukkan ID transaksi, sistem akan menampilkan nama penyewa, nama barang, jumlah barang, lama sewa, subtotal, pembayaran, dan status pembayaran.
Tujuannya agar query yang sering digunakan dapat disimpan dan dipanggil kembali menggunakan perintah call. Lalu ada function. Nah, function function yang saya buat itu saya beri nama hitung total transaksi. Function ini digunakan untuk menghitung total transaksi berdasarkan penjumlahan nilai subtotal pada tabel detail transaksi. Nilainya dapat dipanggil menggunakan perintah select sehingga mempermudah perhitungan total biaya penyewaan. Jadi di sini saya akan menghitung total transaksi dengan kode LVN021. Berarti dia menghabiskan total 10.000. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dan perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.